Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa man sara ala nahjihi wa kutiktafa wa ba'du. Alhamdulillah, kali ini kita bersama dengan Dr. Dikal Naf'an Dzikri, salah satu santri yang sukses insya Allah dalam hal Amin. pendidikan di pesantren ya. Beliau ini lulus dari Pondok Pesantren Ibnu Abbas Klaten dan melanjutkan di Ponpes Iskariman Karanganyar atau Solo dan melanjutkan ke FK UNS Solo ya Iya, dengan Ustaz. predikat yang IPK yang bagus sekali. Apa? Summa cum laude apa? Enggak, Tiga, Ustaz. tiga berapa Ya, tadi? 3,59. 3,2 enggak? Eh, 3,59 saat koas. Saat koasnya cum oh, laude oh, saat S1-nya 3,2. Berapa ya? oh. Itu enggak cum laude, Ustaz. Biasa aja. Biasa, ya. Barakallahu fikum. Baik, Mas Dikal, kita berbagi ya pengalaman dan juga hal-hal yang membuat atau yang mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada adik-adik ya, para santri-santriwati yang ada di SMP IT Al-Basiro dan SMA IT Robani Turen Kabupaten Malang. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi ilmu yang bermanfaat insya Allah. Baik, pertanyaan yang pertama kepada Mas Dikal, bagaimana kesan pertama Mas Dikal ini ketika pertama kali mondok di pondok pesantren? Saat itu eh, yang saya pikirkan adalah bagaimana caranya naik kelas. Oh Soalnya gitu. di pondok pesantren itu dulu ada target tahfidnya Iya, 2 iya. juz. Nah, sebelumnya itu belum pernah dalam setahun itu menghafalkan 2 juz. Iya, iya. Ya, itu. Jadi yang saya takutkan adalah itu takut nggak naik kelas. Oh gitu. Dan Ya, ternyata hasilnya gimana tahun pertama? dan ternyata setelah diuraikan, ternyata untuk menghafalkan 2 juz itu tidak susah karena 2 juz itu berarti kan 20 halaman dikalikan 2 berarti 40 halaman. Nah, Hmm. 40 halaman dalam waktu 1 tahun itu kan sangat lama ya. Iya, iya. Untuk spare waktunya itu lama. Jadinya ya itu sangat mungkin meskipun itu nanti harus ada juz'iyah, terus ada dan lain-lain itu masih sangat mungkin. Itu Berarti ibaratnya itu di kita, Ibnu Abbas ya? ya itu Ibnu Abbas. Iya, iya, iya. Karena pondok pesantren pertama kan di Ibnu Abbas Iya, iya, pertama iya. kali. Nah, Lulus dari SMP Ibnu Abbas hafal berapa, Mas Dikal? lulus dari Ibnu Abbas itu hafalnya juz 29, 30, 28 dan juz 1 sampai 10. Cuma Oh, yang berat. yang jelas-jelas ingat itu cuma 6 juz tok dulu. Oh, kalau target minimal berapa dari pondok? 6 juz lah. Oh, 6 juz. Ya, 6 itu 6 ya. juz aja. Baik ya. Baik, berikutnya Yang apa banyak di yang ya saya teruskan ya, apa yang paling Mas Dikal ingat dan paling berkesan ya selama mondok di pondok pesantren, apakah di Ibnu Abbas atau Iskariman? yang paling berkesan itu selama di pondok ini ya ini tidak patut ditiru ya. Jadi saya banyak melanggar, cuma pelanggarannya masih dalam eh, koridor syariah. Ya Iya. misalnya misalnya membawa HP, misalnya membawa HP terus kabur, tapi ya kaburnya cuma ke rumah gitu. Meskipun nggak boleh ya dari ini ya. Iya, iya. Nah, tapi karena di pondok itu mungkin terbentuk alam bawah sadarnya jadinya eh, melanggarnya tuh nggak di ini nggak keluar dari syariat gitu Ustaz. Yang Tapi misalnya saya sempat adalah pelanggaran-pelanggaran itu ketahuan nggak sama musyrif ketahuan? ketahuan pernah tapi nggak Iya. ya nggak sampai dihukum berat gitu Ustaz. Oh, Ya. sempat digundul nggak? Kalau ya digundul pernah itu berat tau. Berapa kali digundul? Digundul itu berapa ya, kayak 2 kali Ustaz. 2 kali. Iya, iya.
Ya itu kenangan berarti ya. Iya, Ya baik. Bagaimana Mas Dikal ini mengatasi tantangan dan kesulitan selama mondok di pondok pesantren? tantangan-tantangan ya. Tadi yang sudah saya sampaikan itu kan tantangan yang pertama masuk adalah tantangan menghafalkan Al-Quran. Iya, Nah, tantangan yang kedua adalah eh, tantangan naik kelas itu, naik kelas. Nah, itu iya. ya cukup berpikir logis, Ustaz. Berpikir logis, dan yang penting itu kita melakukan tantangannya. Mm-mm. Kayak ada kiat tertentu nggak untuk mengatasi dan mencari jalan keluar ya untuk Oh, ini menghadapi kesulitan-kesulitan tertentu itu. bisa. Kalau saya jarang cerita sama ustadz ataupun orang tua ya, dulu jarang nelpon orang tua ya. Saya biasanya cerita sama teman, nanti gimana ya biar apa masalah-masalah di pondok ini bisa selesai, itu solusinya gimana? Oh, berarti Nah, punya temen punya ada, teman akrab ya untuk berbagi cerita gitu ya. iya, ya saya sering cerita sama siapa aja sih. Saya orangnya terbuka, Oh, oh iya, nggak harus satu tidak ada orang, yang gitu. paling akrab gitu ya. Nggak ada. Biasa aja ya. Iya. Baik ya. Kemudian apa yang memotivasi Mas Dikal ini untuk terus belajar dan berjuang meskipun ini sebentar sebelumnya apa yang paling membantu Mas Dikal dalam mencapai kesuksesan setelah lulus ini? Setelah di pondok terus kita masuk kuliah itu kan beda ya Ustaz, apa lingkungannya. Iya, iya. Jadi tantangannya adalah saat kita masuk pondok kita belajar adaptasi, saat kita keluar pondok juga adaptasi lagi. Oh gitu. Nah, gimana kita biar sukses itu ya? Berarti kita harus beradaptasi dengan sekelilingnya dan mencari orang-orang yang dia tuh sukses di bidangnya. Terus kita tuh Iya. nyemplung ke situ, Ustaz. Oh Jadi gitu. kita istilahnya mencari lingkungan yang baik biar kita itu ikutan baik gitu. Ada nggak semacam role model ya dari teman sendiri atau mungkin dari guru ya supaya bisa memberikan inspirasi misalnya untuk bisa memberi motivasi? Iya, dari guru, kalau dari pas saya SMP kan sering cerita ke teman, itu juga bertukar pikiran bisa, Sat. Apa mendapatkan motivasi di situ. Cuma motivasi paling gue itu tetap dari dalam diri sendiri, Sat. Iya, iya. Baik. Karena ya eksternal itu cuma menambahkan aja, gitu. Nggak, Hmm, nggak bukan intinya gitu. Sat. Ya, iya, iya, iya. kita harus punya motivasi dari diri kita, misalnya kayak kenapa kita harus hidup itu harus alasan itu tuh harus terjawab dengan jelas dan gamblang gitu. Iya. Terus jawaban tentang makna hidup filosofi itu Mas Dikal dapat dari mana? Apa dari guru atau dari baca atau dari teman, dari orang tua? Dari guru saat eh, dari Ustadz Siap saat saya Hmm, dari mudir di Skarima. Jadi beliau oh, itu ngedikannya eh, kita itu kita tuh nggak semuanya harus jadi ustadz, nggak semuanya itu harus jadi menteri gitu. Jadi harus ada, kalau kita suka di bidang tertentu ya kita tekunin aja di situ. Yang penting tidak melanggar syariat, dan di situ kita bisa bermanfaat bagi orang lain. oh, iya, iya, iya. Terus eh, di dalam menjalani kehidupan sampai saat ini kan mungkin ya masing-masing kita kan punya pengalaman dalam hal kegagalan antara ekspektasi ya dengan realita yang mungkin tidak sama. Nah, bagaimana Mas Dikal ini menghadapi kegagalan dan kesulitan dalam perjalanan hidup ini? Gagal itu pasti, jadi kita harus punya plan B Ustaz, di setiap Hmm, kegiatan. Plan B, C, D, E mungkin ya, Ustaz. oh Banyak gitu. sekali ya. Ya, dan soalnya kegagalan itu ibaratnya kita kayak menghabiskan porsi gagal di setiap kesempatan itu kita menghabiskan porsi gagal. Jadi cukup dilakukan aja.
Tapi tetap Iya, mempertimbangkan risiko yang ada. iya, iya, iya. Bagus, bagus ya. Terus apa pesan yang ingin Mas Dikal sampaikan ya kepada para santri, santriwati yang masih mondok sekarang ini? Hmm, ya, masing-masing santri kan eh, pasti punya punya cita-cita yang berbeda. Iya, Nah, iya, itu ditekun-tekunin aja, nggak peduli apa kata orang, yang penting eh itu you yakin kalau cita-cita itu bermanfaat untuk orang lain dan tidak menyalahi koridor agama. iya, iya. Baik. Sejak kelas berapa Mas Dikal punya cita-cita jadi dokter ini? Dokter itu dari awal masuk SMA, Oh dari gitu. Tahsus, Motivasi dari orang tua apa diri sendiri? dari segala arah. Dari orang Iya, tua, iya, iya. dari ustadznya juga, ustadz, jadi kan yang punya Sekarim itu kan almarhum Dr. Tunjung, Ustadz. Nah itu Mm-mm. mudir, Ustadz Syed itu selalu ngediko kalau alumni itu harus ada yang jadi dokter. Iya, iya. Terus Teman-teman antum saya banyak yang lain waktu yang lihat jadi dokter juga. yang jadi dokter itu, Sekarima itu angkatan saya ada 25 orang, yang jadi dokter Uh, cuma tiga, Ustadz. oh iya, 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 Iya. iya, iya. Baik. Karena ya sedikit juga yang jadi dokter, ya saya terpanggil juga, Ustadz, untuk menjadi Iya, dokter alumni Skarima. Sampai saat ini belum ada yang meluluskan dokter orto saat dari Skarima. Jadi saya eh, memiliki niatan untuk menjadi dokter ortopedi pertama dari alumni Skarima. oh gitu. Kakak kelas sudah ada dokter spesialis yang lainnya. Yang lain ada, Ustadz, baru internis sama anestesi. Oh gitu. Kalau mempersiapkan untuk lulus ya saat perguruan tinggi negeri itu saat ada ada bimbel atau gimana saat SMA akhir-akhir itu? Dulu dulu saya belajar sendiri terus, Mm-mm. tapi pas pas apa semester terakhir sekolah itu, saya kalau keluar keluar pondok itu ini ikut ikut tryout berkali-kali, Ustaz. Ikut tryout Hmm. berkali-kali. Terus setelah lulus itu kan ada spare sebulan buat Mm-mm. masuk, buat tes perguruan tinggi. Nah, itu saya pakai buat bimbel intensif Oh gitu. sebulan toh. Jadi, Iya, iya. Baik ya. tapi sebelumnya emang saya tidak sombong, tapi saya termasuk orang yang rajin belajar. Kalau masalah pelajaran yang non agama, kalau Kalau di agama saya pondok, nggak. uh-uh. Di pondok suka Ya. ilmu agama apa ilmu umum? Dulu ilmu umum, Ustaz. Dulu Ilmu bahkan umum ya. pas ada syekh di masjid itu, saya nggak ikut, saya belajar matematika di kelas Iya, sendiri. iya. Ya, Oh iya, iya. Terus mungkin yang terakhir ya, bagaimana Mas Dikal memandang ini peran pondok pesantren dalam membentuk karakter dan kepribadian? eh, dari pondok pesantren kan defaultnya itu defaultnya itu lingkungan itu baik, terus diajarin agama, banyak 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 contoh-contoh teladan yang baik lah. Nah, dari Hmm, situ kan mau secara langsung dan tidak langsung itu mempengaruhi diri kita dalam iya, iya. dalam sikap. Cuma tapi harus, yang belum dilatih sebenarnya itu adalah adaptasi ada terhadap keadaan luar. Jadi kan ya saya banyak banyak sedikit mendengar pondok itu kan alumninya ada yang nggak semuanya baik pada saat alumni pondok. Iya, iya. Ya, yang mungkin kita harus belajar adaptasi juga, Ustaz, sebelum Hmm. dilepas keluar pondok itu. Hmm. Tapi Mas Dikal rasakan bekal-bekal ilmu kepemimpinan, kemudian juga manajemen, kemandirian di pondok itu bisa memberi Itu manfaat dapat, ya di masyarakat. ya, mendapat, Ustaz. Iya, iya, Alhamdulillah ya. Uh, Baik, mungkin pesan terakhir dari Mas Dikal untuk adik-adik kita. untuk ya selama di pondok dimanfaatkan aja sebisa mungkin, seperti mengaji, terus
belajar sama Ustadz. Soalnya kalau udah keluar, itu semua itu bukan hal yang secara pasif didapat, tapi harus aktif nyarinya. Gitu Hmm. sih. Baik, barakallahu fikum Mas Dikal ya, yang telah berbagi ilmu pengalaman kepada kita semuanya. Mudah-mudahan menular ya keberkahannya pada kita dan kesuksesannya insya Allah. Ya memang belum selesai Oke. ya masa sejarahnya ya biografinya belum selesai. Yang penting istiqomah. Allah sudah Ya, memberikan kemudahan kepada Mas Dikal untuk meraih apa yang sudah diinginkan. Maka sebagai wujud syukurnya adalah istiqomah dalam kebaikan itu ya. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan ya. Terima kasih. iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.